khotbah baru, judulnya adalah Disciple Whom Jesus Loves. Murid yang dikasihi Tuhan. Katakan kanan kiri lagi, katakan murid yang dikasihi Tuhan. Murid yang dikasihi Tuhan. Ya, ayo, 1, 2, 3. Go. Terus langsung balik lagi, katakan, kamulah itu. Haleluya. Siapa yang yakin kita semua dikasihi Tuhan? Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang panjang buat Tuhan. Coba dikasih Tuhan, meriah lagi buat Tuhan. Buat celebrate Jesus. Sejak saya memulai pelayanan saya bertahun-tahun lalu, kenapa kok the message of Jesus and His love itu rooted di hati saya, mengakar di hati saya. Saya berdoa supaya gereja ini Yesus mengakar di dalam kehidupan Anda. Beberapa tahun lalu waktu saya bertobat, dulunya saya percayalah saya bukan orang yang sempurna. Please, sampai hari ini pun saya itu nggak sempurna. Saya masih terus disempurnakan dan belajar seperti Yesus. Tetapi ketika saya tahu semakin kita memandang Tuhan Yesus, semakin kita cinta Dia, kita akan benci dosa. Dulu saya mengalami banyak keterikatan, saya pernah saksikan di KKR. Bahkan setelah bertobat masih ada beberapa keterikatan yang saya lepas untuk susah. Waktu saya fokus, saya harus melepaskan. Tapi waktu saya berjumpa dengan wajah Tuhan Yesus datang dalam penglihatan saya dan berkata, suatu hari nanti, khotbahkan hanya tentang aku, jangan yang lain. Only me, preach about me. Dan sejak saya menerima pewahyuan Yesus, dosa itu pergi. Saya jadi benci dosa, saya jadi gak suka sama dosa. Karena saya mencintai Tuhan Yesus. Semakin kau memandang Yesus, dikatakan, you shall know the truth and the truth will set you free. Tuhan berkata pada orang Farisi, engkau harus mengenal kebenaran karena kebenaran akan membebaskan engkau. Tapi jangan lupa bahwa kasih karunia dan kebenaran, Yohanes 1:16-17, grace and truth came by Jesus Christ. Engkau tidak bisa mengenal kasih karunia tanpa disertai kebenaran. Karena kasih karunia dan kebenaran satu paket. Kalau Anda makan McDonald's, gak mungkin Anda ambil dagingnya sendiri, rotinya Anda buang. Anda juga gak bisa ngomong kebenaran aja pastor tanpa kasih karunia. Because grace and truth came by Jesus Christ. So if you know the truth, kalau Anda kenal kebenaran, Anda pasti berjumpa dengan kasih karunia. Kebenaran yang sesungguhnya membebaskan Anda. Kalau Anda berjumpa dengan kasih karunia, grace and truth adalah Yesus Kristus sendiri. Kasih karunia bukan topik. Banyak orang yang berkata saat ini, oh grace adalah pengajaran seperti ini yang separuh. Supaya saya gak peduli karena Tuhan datang ke dalam hidup saya gak ikut-ikutan orang. Tapi I preach Jesus. I don't preach any topic, but I only preach Jesus and His love and His mercy. Ketaatan, waktu Tuhan bilang bahwa Tuhan mendisiplin anak-anaknya, itu mendisiplin dengan kasih. Waktu Tuhan mengizinkan masalah dalam hidupmu, itu artinya dalam masalah Tuhan ingin menunjukkan bahwa Dia adalah pemegang kontrol dan kemenangan. Ada key of David. Key of David itu apa? Dipegang oleh tangan Tuhan yang bolong. Dikatakan di perjanjian lama, the key of David adalah kunci di mana Tuhan menutup. Gak ada satu orang pun yang menutupnya. Di mana Yesus membuka, gak ada satu orang pun yang bisa menutupnya. So it's all about Jesus. Dari Kejadian sampai Wahyu, it's all about Jesus, always Jesus and Jesus. Katakan, it's Jesus, Jesus and Jesus. Haleluya. Lebih keras lagi, it's Jesus, Jesus and Jesus. Siapakah murid yang dikasihi Tuhan? Ayo, siapa yang bisa jawab dapat permen? Ayo, bisa jawab? Siapa? The disciple of Jesus love. The disciple of Jesus love, murid yang dikasihi Tuhan adalah Kirsten Mark Brother. Haleluya. Ya, nama kita semua dikasihi Tuhan. Katakan, murid yang dikasihi Tuhan adalah, sebutkan namamu. 1, 2, 3. Murid yang dikasihi Tuhan adalah Irwan Alexander. Haleluya. Murid yang dikasihi Tuhan adalah Yohanes. Wow. Kalau Anda bertanya, loh, kok Yohanes saja? Loh, kasih Tuhan kepada semua 12-nya sama, gak berbeda-beda. Tetapi pertanyaannya adalah, yang sadar duluan dikasihi Tuhan hanya Yohanes. Tuhan mengasihi Petrus gak? Tuhan mengasihi Thomas gak? Tapi hari ini pertanyaan saya kepada Anda adalah, Tuhan mengasihi Anda semua. Tetapi Yohanes di zaman 2000 tahun lalu, Yohanes menyadari kalau dia dikasihi Tuhan. Makanya kalau Anda baca di Alkitab, banyak pengkhotbah yang berkata, memang Yohanes paling favorit. Siapa bilang? Yohanes bilang, aku murid yang dikasihi Tuhan. Hanya di Injil Yohanes. Berarti yang nulis siapa? Ya dia sendiri. Aku adalah murid yang dikasihi Tuhan. Tapi lihat, apa dampak dari orang yang sadar kalau dia dikasihi Tuhan. Nanti saya akan lanjutkan minggu depan bagaimana perbedaan. Petrus ini juga dikasihi Tuhan, tapi Petrus suka sombong. Tuhan, ya loh, kalau orang lain mengganggumu, aku kemanapun kau pergi, aku ikut denganmu. Gaya, kalau sinetron sekarang langsung bunyi
gitu ya. Tapi sebelum ayam berkokok 2 kali, di mana ke Petrus? Bahasa Jermannya ngacir. Ya toh? Petrus guayanya itu luar biasa. Jangan menyombongkan dirimu karena engkau mengasihi Tuhan. Tapi hari ini banggalah karena engkau terlebih dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu engkau mampu mengasihi Tuhan. Kalau Petrus belum apa-apa, tunggu dulu. Wah. Tapi waktu Yesus disalib, di manakah dia? Sembunyi. Tidak tahu di mana. Mungkin di balik kasur mamanya, karena dia anak mama. Ada tahu. Tapi kita belajar sama-sama hari ini. Mari kita buka slide-nya. Dampak dari Anda menyadari kalau Anda dikasihi Tuhan. Jadi saya kasih tahu, saya tanya sekali lagi, apakah Tuhan mengasihi 12 muridnya tidak terkecuali Yudas? Halo? Saya minta piano yang diangkat dikit. Ya. Halo? Sampai jam ya? Sampai jam enggak? Ini jam enggak, nanti terakhir kita semua makan. Tapi hari ini adalah pertanyaan adalah siapa yang paling menyadari dikasihi Tuhan? Yaitu Yohanes. Lihat, kita baca sama-sama di Yohanes 13. Lihat kanan kirinya sekali lagi dicolek, katakan jangan ngantuk. Ini pengajaran, jangan ngantuk. Ini pengajaran. Ya Pastor Kaster selalu bilang ini pengajaran. Jadi Anda jangan ngantuk ya. Kadang kalau dia ngomong ngantuk itu ngancam kadang-kadang ya. Kalau dia nggak ngomong pegunungan, kemarin khotbah di live group barat ngomongnya bukan pegunungan, peganangan. Haleluya. Kita punya bahasa Indonesia baru versi New Life Church. Kalau ngomong bulat kadang-kadang bulut. Haleluya. Saya suka yang kayak gini ya. Tapi orangnya sabar, diganggu nggak apa-apa, nggak akan marah ya. Pastor, kalau saya ngomong traktir saya makan, benar-benar saya suka godain karena mereka benar-benar seperti adik saya sendiri. Jadi pastor-pastor Anda ini tenang aja, hidupnya sangat akrab ya. Kalau kita pergi makan, yang lain 3 porsi, saya setengah porsi aja karena saya makannya paling dikit ya. Langsung bilang, enggak, saya paling banyak makannya. Kalau saya digodain, dia selalu bilang, karena mereka panggil saya, kok harus makan. Saya kadang-kadang pura-pura enggak mau makan, pura-pura manja, enggak lapar. Harus lu. Orang paling bingung, apalagi harus lu. Ya. Aku makan kalau kamu yang bayar, dia langsung asik. Ya. Reaksinya cuma gitu, asik. Ya, haleluya. Nanti semua mau dibayarin ya? Semua ngangguk, saya hitung nih mau dibayarin. Ngangguk semua, enggak mau semua lu. Asik ya? Ada Yohanes 13. Oke. Ada semangat, yang semangat katakan yeay. Orang keras yang semangat katakan yeay. Haleluya. Abraham masih umur 99 hampir 100 tahun masih bisa punya anak kok ya. Kita teriak iya aja kok nggak bisa keras ya kan. Sekali katakan yeay. Ini semua pahlawan-pahlawan Tuhan ya. Dokter-dokter ini nanti yang cek. Haleluya. Apa hubungannya? Oke, kita buka mulai ayat 21. Yang pertama, dampak dari Anda menyadari Anda dikasihi Tuhan. Jadi semuanya dikasihi Tuhan, yes. Tapi kita sadar nggak? Ada nggak yang datang bilang aku nggak dikasihi Tuhan, Pastor? Aku nih orangnya kayak gini, backgroundku kayak gini. Kasih Tuhan tuh nggak benar-benar melimpah lah dalam aku. Tuhan lebih sayang dia. No, Tuhan sayang Anda semua. Dan pulang dari tempat ini goal saya satu. Anda berkata, I am loved by God. Oh, aku benar-benar dikasihi Tuhan. Kita baca dari ayat yang ke-21. Oke. Saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Ayo baca sama-sama, 1, 2, 3. Murid-murid itu ya, seorang di antara murid Yesus, yaitu apa? Murid yang dikasihinya, the disciple Jesus loved. Katakan the disciple Jesus loved. Bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Saya akan jelaskan sebelah kanan itu adalah lambang otoritas dan perkenanan Tuhan. Bahkan posisi aja Yohanes tahu. Tuhan gak perlu ngomong, hei Yohanes duduk di sebelah kananku. Petrus banyak cuap-cuap, yang lain bingung hal yang lain. Dia duduk di sebelah kanan Tuhan, which is hari ini Tuhan juga duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu adalah posisi kita. Waktu Bapak melihat Yesus, Bapak melihat Irwan. Waktu Bapak melihat Yesus, Bapak melihat Pastor Dennis. Waktu Bapak melihat Yesus, Bapak melihat Anda. Itulah posisi kita. Posisi kemenangan yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kepada murid itu, Simon Petrus bersandar dekat kepadanya, katanya. Sorry, jadi saya lanjutkan dulu ayat 23.
bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Petrus sok-sokan dekat sama Tuhan, tapi tanya sama Tuhan aja gak berani. Dia tanya, Yohanes. Kalau hari ini Yohanes orang Surabaya, pasti, yo, coba, tanya om. Kok aku lagi? Tanya om dewe lah. Gitu. No. Tanya om. Karena Yohanes paling dekat sama Tuhan. Yohanes bisa berbicara dengan Tuhan kapanpun. Terus Yohanes berkata, dikatakan murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, apa? Tuhan, baca sama-sama, siapakah itu? Ayat 26. Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku memberikan roti. Sesudah itu, apa? Sesudah aku mencelupkannya, sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Iskariot. Saya nggak akan jelaskan banyak tentang Yudas. Tapi yang pertama, dampak dari Anda tahu Anda dikasih Tuhan, Anda akan masuk kepada keintiman. Katakan divine intimacy. Yohanes duduk di sebelah kanan dan bersandar, dikatakan bersandar di dada Yesus. Dia begitu dekat, ada affection, ada hubungan. Saya katakan Yohanes orang yang sempurna atau enggak? Sama sekali enggak. Bahkan kalau dibilang karakter aslinya, Yohanes lebih parah jauh dari Petrus. Ketika orang-orang Samaria, satu desa Samaria, menolak mereka untuk masuk di daerahnya, Yohanes ngomong apa? Tuhan, ayo kita panggil supaya ada badai menyambar orang-orang ini. Sampai dikatakan Yohanes itu namanya Boanerges, anak guru. Apa itu? Anak guntur. Yohanes juga berkata, Yohanes ada yang pupus, siapa yang terbesar Tuhan? Tidak mau kalah. Yesus bilang, kalau kamu mau jadi terbesar, kamu harus jadi seperti anak kecil ini. Kalau kamu nggak jadi seperti anak kecil yang polos hatinya, kamu nggak akan masuk dalam kerajaan surga. Kaget mereka. Terus Tuhan juga berkata, barang siapa yang merendahkan dirinya, dia yang terbesar dalam kerajaan surga. Yohanes juga diproses, tapi pada akhirnya Yohanes tahu bukan dengan kekuatanku. Seperti yang lagu berkata, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Apa? Ku tak mampu sendiri. Yohanes berhenti di sebuah titik. Dia berkata, Tuhan ya wes aku sombong lagi. Tuhan aku gak mau gaya lagi. Aku cuma mau duduk di sebelah kananmu dan bersandar di dadamu supaya aku tahu apa yang kau ingini. Ketahuilah bahwa Tuhan punya destiny dan keinginan dalam hidupmu masing-masing. Setiap daripada Anda berharga di mata Tuhan. Kalau kau percaya coba lihat kanan kirinya. Ada gak yang mirip? Hidungnya sama persis, panjangnya dan lubangnya sama. Tidak ada toh. Bayangkan berapa miliar orang di dunia ini, tapi semuanya berbeda-beda. Sekali lagi tepuk kanan, sekali ini sungguh-sungguh, jangan melakukan hal itu. Tepuk dan lihat wajahnya, katakan kamu sungguh berharga. Tuhan itu pegang tanganmu, masuk dalam keintiman. Yohanes apa? Intim, katakan divine intimacy. 1, 2, 3. Divine intimacy. Saya minta uji deh. Jadilah orang yang belajar mengenal kehendak Tuhan karena engkau tahu engkau dikasih Tuhan. Jika hari ini kau tahu kau dikasih Tuhan, kau gak akan berkata,
aku sakit, tapi aku gak percaya kalau Tuhan bisa menyembuhkan aku, karena aku gak disayang Tuhan. Hei, kalau aku gak disayang Tuhan, aku gak lahir brojol di dunia ini. Bahasa Italinya brojol, bahasa Yunaninya metu. Anda tahu bahwa waktu Anda lahir, bahkan DNA Anda menggemparkan dunia, iya toh? Apapun loh keadaanmu hari ini, jangan berkata aku kayak gini, aku kayak gitu. Gak usah lihat masa lalumu. Ketika Maria Magdalena bertobat, waktu bertobat lihat hanya ada Maria dan Yesus. Dan Yesus berkata, aku mengangkat. Sehingga Maria Magdalena mengalami keintiman karena dia menerima kasih yang sempurna. Dia menerima kasih yang sempurna. Kuncinya satu, menerima dulu, jangan bingung memberinya. Jangan selalu berkata, aku kurang memberi pastor, aku kurang melayani, aku kurang berdoa. Jangan memberi dulu. Bagaimana Anda menerima sangat tergantung dengan output Anda. Hari ini perhatikan dan terima kasih Tuhan terlebih dahulu. Terima kesembuhan dari Tuhan, terima kesembuhan dari Tuhan, terima pemulihan dari Tuhan, karena Dia mengasihi. Yang kedua, dampak dari engkau menyadari engkau dikasihi Tuhan. Menyadari lo ya. Ayo coba kanan kiri katakan sekali, menyadari lo ya. Ayo sadarota, ngomong, ayo bahasa Yunaninya, ngomong, ayo sadarota. Anda akan masuk di dalam divine timing and assignment. Divine timing and assignment adalah Anda akan dipakai oleh Tuhan waktu Anda menyadari Anda dikasihi Tuhan. Bisnismu akan dipakai Tuhan, keluargamu akan dipakai Tuhan waktu kau menyadari kalau engkau disayang Tuhan. Mari kita buka di Yohanes 19. I'm so excited, haleluya. Katakan I'm so excited to receive your love. 1, 2, 3. I'm so excited to receive your love. Yohanes 19 ayat 25. Katakan aku mau dipakai sama Tuhan. Ayo 1, 2, 3. Haleluya. Lebih keras lagi 1, 2, 3. Aku mau dipakai sama Tuhan. Kuncinya satu, Anda bisa dipakai sama Tuhan kalau Anda sadar Anda dikasihi Tuhan hari ini. 19 ayat 25, Yohanes 19 ayat 25. Semua buka sama-sama. Sampai yang udah ketemu katakan awesome. Yang jelas di layar semua Pak ya. Haleluya. Tapi tetap harus bawa yang manual. Sekali lagi yang sudah ketemu katakan awesome. Yang pertama tadi apa? Divine intimacy. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Cewek semua loh. Jangan suka remehkan wanita. Saya berbicara dengan beberapa pendoa-pendoa, dan sekarang yang gabung jadi pendoa wanita semua. Tepuk tangan buat semua yang wanita di sini. Dan saya katakan pada mereka, tahun depan mulai Januari mulailah kebaktian kawan ibu-ibu, karena banyak ibu-ibu muda dan ibu-ibu yang bergabung di tempat ini. Berapa hari lalu Tuhan bicara kuat sekali dalam hati saya. Katakan seperti ini, son, nah, revival akan dimulai juga dari ibu-ibu dan anak-anak. Contohnya lah, Tuhan pakai kami pelayanan di banyak tempat, dan rata-rata kalau kami melayani di banyak tempat, entah itu di desa, entah itu di Taiwan, entah itu di Singapura, entah itu di Amerika, semua yang dijamah Tuhan duluan selalu ibu-ibu. Beneran. Kalau versi smartphone yang versi terbaru itu adalah wanita yang modelnya lebih canggih, lebih mini, lebih handy, tapi fiturnya lebih complicated. Tahu maksud saya? Fiturnya lebih lengkap, wanita perasaannya lebih hebat. Pria juga diciptakan sempurna, dua-dua sempurna. Pria itu adalah gambar yang terdekat dengan Allah Bapa. Pria itu kalau lebih kasar, wah begini, smartphone versi yang kayak telepon tuh dulu Nokia banana itu kalau papa saya punya itu, ngangkat telepon tuh juga taruh dulu, halo, segini besarnya, halo, gitu. Kalau ada maling, disawatin tuh maling pasti pingsan. Saling melengkapi. Lihat, waktu di kaki Yesus, wanita ini nggak mikir, apakah aku nanti akan difitnah, apakah nanti aku akan ditangkap. Maria Magdalena, saya percaya Maria Magdalena yang ngomong, ayo, karena dia mengalami Tuhan lebih dahulu. Nanti saya akan khotbahkan khusus tentang Maria Magdalena. Anda tahu waktu Maria Magdalena dulunya, saya bacakan sedikit aja backgroundnya. Dia adalah seorang prostitut, dia orang yang wanita yang gak benar, dia tumbuh di lingkungan yang salah, dia dijual oleh ayahnya sendiri.
Sampai dia ketemu Yesus, hidupnya berubah 180 derajat. Ingat ceritanya? Waktu dia mau datang di kaki Tuhan, semua orang ngomong Tuhan, hukum Taurat berkata. Saya kasih tahu ya, agama itu selalu nuding orang. Tapi kekristenan bukan agama. Kekristenan adalah apa yang Yesus buat bagi dunia dan bagi semua orang, sehingga dunia dan surga takluk di bawah kaki Yesus. Kalau orang yang beragama, lihat coba, yang nantang-nantang, yang mau bakar, yang ngamuk-ngamuk, semua yang mengaku dia beragama. Sama kayak orang-orang yang menolak Maria Magdalena dan berkata, ini loh Tuhan, ini loh melanggar hukum Taurat. Tuhan berkata, satu orang di antara kalian kalau ada yang gak pernah berbuat dosa, lempari dia dengan batu. Semua orang itu minggir. Dan Maria menangis datang kepada Tuhan. Dan Tuhan membalut dia berkata, nak, aku tidak menghukum engkau. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Kenapa Tuhan bilang, aku tidak menghukum engkau? That's the gift of no condemnation. Waktu Tuhan berkata kepada Anda, aku tidak menghukum engkau. Anda masih bebas dan berkata, oh Tuhan kau begitu baik. Maka Tuhan berkata, maka dari itu engkau mampu untuk gak berbuat dosa lagi. Jadi yang membuat kita mampu gak berbuat dosa adalah hati kita yang percaya bahwa 100% Tuhan telah mengampuni kita, 100% Tuhan sudah melindungi kita. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Coba ditayangkan videonya bagaimana Yohanes dipakai Tuhan di kaki salib Yesus. Tim multimedia sudah siapkan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Siap? Oke. Kebaikanmu, ya apa? Gimana lagunya? Saya suka lagu-lagu ini. Gimana? Ada WL pasti ingat nih. Itu yang kau sediakan. Coba Anda lihat Yohanes. Bahkan Yesus disalib, dia pakai Yohanes. Murid yang dikasih Yesus. Ini Yohanes, saudara. Yohanes. Ini Maria, Yesus, dan Maria Magdalena yang ada di sana. Tadi tunjukkan gambarnya. Tapi ada 3 wanita dan Yohanes. Kalau Anda tahu ada disayang Tuhan, kemana semalam-malaman waktu Yesus disalib, waktu Yesus belum disalib, waktu Yesus disiksa, waktu Yesus diolok-olok? Yohanes pun gak ada di sana kan? Jadi Yohanes gak sempurna. Tapi waktu dia lihat Yesus disalib, yang menarik dia adalah dia berkata, aku tahu aku dikasihi Tuhan. Aku gak seharusnya kayak Petrus, ayam berkokok baru 2 kali dia sudah berkhianat Tuhan 3 kali. Aku tetap datang di kaki Tuhan. Lihat, waktu dia datang di kaki Tuhan, apakah Tuhan ngomong, hei kemana aja lu? Tuhan ngomong, Yohanes, saya bacakan ya. Ketika Yesus melihat ibunya di dunia dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, hai ibu, inilah anakmu. Bahasa aslinya bukan hai ibu, hai wanita, inilah anakmu. Kenapa Tuhan ngomong seperti itu? Itu juga supaya kita tahu, Maria hanyalah Allah dipakai Tuhan, jadi ibu kandungnya Tuhan dan melahirkan Tuhan. Karena dia berkata kepada malaikat Gabriel dalam Noel yang pertama, sebelum Christmas yang pertama, kehendakmu jadi Tuhan, apapun yang kau mau terjadilah dalam hidupku. Makanya Maria dipakai Tuhan. Maria spesial gak? Yes, Maria spesial hatinya. Tapi jangan terlalu menspesialkan Maria, karena di dalam segala hal yang lain, percayalah bahwa Maria kalau gak mau, Tuhan bisa pakai Miriam. Kalau Miriam gak mau, Tuhan bisa pakai Meme. Kalau Meme gak mau, Tuhan bisa pakai yang lain. Ngerti maksud saya? Jadi Maria cuma numpang lewat. Makanya Tuhan dalam keilahiannya dia berkata, jangan menangisi aku. Aku ini Tuhan yang menciptakan engkau. Hai wanita, inilah anakmu. Wow, di kayu salib pun Yesus tak memikirkan jiwa-jiwa. Di kayu salib pun Tuhan tetap memperhatikan Yohanes. Dan Yohanes berkatalah ia kepada ibunya, dan kemudian katanya kepada murid yang dikasihinya, ayat 27, inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Banyak hal yang saya pelajari tentang Yohanes. Ada para teolog yang berkata, kemungkinan juga katanya Yohanes itu sepupunya Tuhan Yesus.
Yesus. Tapi nggak bisa dibuktikan secara DNA benar. Tapi para teolog juga berkata, waktu Yesus disalib, bapak dunianya, siapa namanya bapak dunianya Yesus? Abraham. Nah, untuk semua loh. Siapa namanya bapak dunianya Yesus? Yusuf. Kira-kira waktu Yesus disalib, Yusuf ini sudah meninggal dunia, umurnya sudah lanjut. Makanya kenapa ibunya sendirian dan ada adik-adiknya Yesus yang lain. Di saat itu pun yang dipakai Yesus apa? Yohanes. Karena Yohanes sadar dia dikasih Tuhan, dia berlari kepada Tuhan. Dan dia berkata, hei, gantikan aku di rumahku. Aku harus kembali ke surga karena aku penciptamu. Nah, jagalah wanita ini. Hai wanita, ini anakmu. Saudara tahu apa yang dipikirkan Tuhan hari ini? Manusia. Sampai hari ini Tuhan memikirkan Anda. Sampai hari ini Tuhan berkata, engkau biji matanya. Sampai hari ini waktu Tuhan lihat Anda jatuh, waktu Anda berlumuran darah, waktu bisnismu jatuh, Anda ditipu kanan kiri, keluargamu berantakan dan sebagainya. Yesus menangis karena 2000 tahun yang lalu dia sudah menangis di atas kayu salib dan dia tahu keadaanmu hari ini. Dan dia berkata, jangan takut, aku besertamu. Jangan takut, aku Immanuel. Jangan takut, aku besertamu. Asal ada Yesus di dalammu, semuanya akan baik-baik saja. Asal ada Yesus di dalammu, tepat pada waktunya engkau akan menerima kesembuhan. Asal ada Yesus di dalammu, pemulihan sudah terjadi. Cari Yesus lebih daripada yang lain. Dan Yohanes cuma bisa berkata, siapakah aku ini Tuhan? Yang tahu lagunya sama-sama katakan, jadi biji matamu. Oh, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Jakarta, Jerman, dan bangsa-bangsa tetap hatinya kayak Yohanes. Aku murid yang dikasih Yesus. Tiba-tiba waktu saya nyanyi ini Tuhan ingatkan, dan Tuhan berkata seperti ini. Anda tahu siapa Yohanes? Yohanes ini orang yang hebatnya luar biasa. Bahkan ketika Yesus bangkit, murid-muridnya ini satu persatu mengalami aniaya. Kita nggak ada, New Life Church nggak ada hari ini kalau nggak ada Yohanes dan Paulus di masa lalu. Saya baru baca biografinya. Yohanes ini dulu dicancang, diikat di tengah-tengah ribuan orang Roma. Dan dikatakan itu adalah api yang paling panas, penghukuman yang paling panas. Dan kalau sapi dimasukkan situ, diangkat cuma tinggal keluar tulangnya. Yohanes tahu nggak? Dimasukkan ke tempat yang panas itu. Tapi dia berkata, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Coba bayangkan, sekarang bayangkan kalau Anda di situ, Anda bisa nyanyi kayak Yohanes? Tidak mungkin. Pasti sudah, sorry ya, ngompol-ngompol. Tapi dia berkata, dengan apakah aku balas Tuhan selain puji dan sembah? Yohanes dicemplungin orang-orang kayak Anda tahu itu diangkat, dia tetap Yohanes dan bersinar. Ribuan orang nangis dan bertobat. Dan Yohanes ini sampai akhir hidupnya dia mati tua. Dia bukan mati karena dipancung seperti yang lain disiksa. Luar biasa pengorbanan mereka. Hati Tuhan buat jiwa-jiwa. New Life Church, kenapa kita punya Reach 5? Kenapa ada gereja ini? Karena kita ingin jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan dimenangkan. Saya tunjukkan beberapa fotonya. 2 minggu lalu saudara Caki ini orang dari Philippines. Dia menginjil saat ini di gereja kita. Ya juga bekerja di sebuah sekolah yang luar biasa di Surabaya dengan Pastor Kasim, Pastor Dennis dan beberapa orang. Kita pergi ke beberapa tempat di daerah Kota Petra. Saya selalu ngomong kepada tim saya kayak gini. Saya nggak peduli berapa orang yang hari itu terima Tuhan, tapi hari itu terjadi mujizat. Yes, Miss Caki berdoa buat orang dari seberang, bukan orang Kristen. Ininya bendol, sakit di
ditumpang tangan karena ada kasih Tuhan. Percayalah, mujizat terjadi karena ada compassion, belas kasihan. Mujizat gak terjadi kalau saya mengarahkan orang kepada Irwan Alexander, gak akan terjadi. Kalau saya bilang karena Yesus mengasihi kamu, orang yang dari seberang kita tahu semua. Di jalanan kita gak kenal orang itu siapa. Terus fotonya ini di restoran, di sebuah restoran, ya ini di sebuah coffee shop, di tengah-tengah keramaian. Ya tentunya dengan hikmat. Ya kalau Tuhan menyertai jangan takut, gak usah malu. Kebanyakan kita tuh malu gengsi. Kalau kita malu gengsi, pikirannya ke siapa? Kita lagi loh. Kalau kita pikirannya ke Tuhan, kayak Yohanes, Paulus di penjara, Stefanus dilempari batu di tengah-tengah orang-orang. So what kalau ditolak? Saya selalu ngomong, gak apa-apa ditolak. Suatu hari nanti siapa tahu dia bertobat. Kalau dia gak kita perhatikan, suatu hari nanti dia jadi orang berandalan. Bagaimana perasaan Tuhan? Karena kita gak melakukan apa-apa. Ini orang dari seberang juga tahu-tahu kita doa kok dia pengen, kita doakan dia. Terus beberapa chef-chef itu lihat yang dari itu ikut ngimuk-ngimuk, tak doain saya. Lanjut. Ya, ini Tasya dari Singer. Ya, menghampiri seseorang di kampus dan sebagainya sampai tengah malam. Bukan tengah malam. Sampai jam 8 dan setengah 9. Kita nggak menyambungkan apa-apa loh saudara. Please. Bukan karena mau kita hebat. Kita cuma tahu siapakah aku ini Tuhan. Jadi hamba. Aku mau supaya banyak orang mendengar. Dan beberapa hari setelahnya kita melayani di kelas IPM. Ya ada di sini ada Melissa, juga jemaat kita yang membawa, juga teman-temannya waktu itu di salah satu fakultas di Petra. Bahkan orang-orang yang nggak kenal Tuhan waktu itu di zaman Tuhan mereka manifestasi rebah-rebah dan sebagainya. Kita mau rebut jiwa-jiwa begitu. Saya selalu ngomong pada anak-anak yang ikut, so what kalau kita ditolak, so what kalau muka kita nanti suatu hari ditulis di universitas ditulis wanted, nggak boleh masuk, so what. Tapi bagaimana? Kemarin Tuhan ngomong dan saya nangis sudah. Tuhan ngomong nih, bagaimana kalau kamu nggak melakukannya? Tapi ada satu orang seharusnya bertobat berjumpa kamu. Tapi 10 tahun lagi dia akan menjadi orang yang drug dealer dan sebagainya karena mereka nggak berjumpa dengan kamu. Berapa orang juga yang akan kita menangkan karena penginjilan seperti ini. Amin. Saya kasih satu kesaksian. Waktu saya tahu saya dikasih Tuhan. Beberapa tahun lalu tahun 2008 saya pelayanan di Amerika. Saya punya satu om. Di sini juga ada oma saya, keluarga saya. Om saya ini dari dulu memang agak susah untuk kenal Tuhan. Tapi ini loh hatinya Tuhan. Gambaran kalau Anda lihat di salib aja Tuhan bilang jagai. Pikiran Tuhan selalu jiwa-jiwa. People. Makanya kenapa visi kita reach 5. 1 orang, reach 5 orang yang kenal Tuhan. Orang ini gak datang, saya boleh ceritain beberapa minggu lalu. Ada seseorang juga dari seberang di daerah sini. Dia takut masuk gereja, saya bilang gereja buat semua orang. Dia ingin bawa anak-anak sekolah minggu. Hari itu juga dia terima Yesus. Begitu gampang kalau Roh Kudus bekerja. Jangan takut, do it. Katakan kanan kiri, just do it. Ayo ya, nanti ikut kita penginjilan. Yang tadi ngomong do it, daftar semua. Haleluya. Tahun 2008. Ya om saya ini backgroundnya pokoknya gitu loh, gak percaya Tuhan. Singkat cerita sampai umurnya 40 tahun lebih. Ini adik mama saya, satu-satunya dia pokoknya intinya dia gak percaya Tuhan. Tapi apa salahnya menabur? Hari ini kalau ada keluarga yang belum percaya Tuhan, apa salahnya Anda ngomong? Tugas Anda cuma mengasihi mereka. Sampai suatu hari, karena om saya ini hobinya makan, tiap hari lobster, tiap hari itu makan, pokoknya itu makan terus. Suatu hari dia sakit ginjal. Tahu nggak yang dicariin pertama siapa? Saya nggak sombong. Yang saya itu bukan apa-apa. Please, kalau saya cerita gini semuanya itu saya cuma ingin supaya Anda ngerti bagaimana Tuhan sayang jiwa-jiwa. Dia telepon saya, dia bilang, ponakanku, kayaknya usiaku udah gak panjang lagi. Saya bingung, kenapa? Saya ini ponakan paling besar. Saya dari dulu yang suka doain dia, walaupun iya. Orang ikut pelayanan, ikut iya. Terus dia bilang, kreatifku segini. Dan kelihatannya aku gak panjang lagi umurnya. Saya sedih banget. Loh, saya ngomong ke mama saya mau masak sih. Dia orangnya memang suka bercanda. Singkat cerita, waktu dia sakit itu justru dia datang ke ponakan-ponakan yang lain. Terus satu-satunya sepupu saya di China yang suka main keyboard, masih sekolah di China. Tiba-tiba dia ngomong gini, kokomu pernah ngomong kalau Tuhan itu baik. Ini loh firman yang saya tabur mungkin seberapa tahun lalu. Aku mau baca Alkitab dong, beli renungan harian. Baca Alkitab. Terus dia bilang ini, dia telepon saya lagi, dia bilang, dia tahu saya ini suka makan seafood.
Dia bilang gini, kamu kan mau pelayanan ke Amerika toh, lama, waktu itu saya 2 bulan di Amerika. Ayo kita makan dulu yuk. Kamu tak ajak makan enak-enak. Gak tau kenapa, karena dia lihat dia sudah sakit parah. Tak bilang itu bisa sembuhkan kan? Saya panggilnya cucu. Tuhan bisa sembuhkan loh. Ayolah percaya. Iya. Tapi tidak apa-apa, dipanggil Tuhan tidak apa-apa. Bayangin. Terus karena sibuk, saya masih ingat sekali di sebuah jalan, saya sama adik sepupu saya nganterin waktu dia habis cuci darah. Makan soto, saya bilang suka seafood, dia suka makan, ayo tak. Dia tuh kayaknya pengen gitu loh, dia tuh kayak merasa berterima kasih kok, ada ponakan yang doain dari dulu. Ayo tak makan, gak usah wis, saya bilang gak usah, seafood, gak boleh loh, baru cuci darah. Ya wis makan soto aja. Sama, makan soto juga saya waktu dari muda suka jaga lah ya, makan dikit pakai dagingnya, dia kolek semua, telur muda, gak popo, dia makan. Waktu itu saya sudah sedih, gini loh ya. Orang tuh disembuhkan Tuhan, yes. Tapi kadang-kadang waktu itu saya feel kayaknya ini mau dipanggil Tuhan. Terus sebelum itu masih maksa lagi, ayo makan lobster di restoran di Manjar sebelum lagi. Waduh, tiba-tiba saya udah ke Amerika, lobsternya waktu itu nggak sempat. Singkat cerita, saya di Amerika saya pelayanan. Tuhan tuh memperhatikan, makanya tabur benih buat jiwa-jiwa. Walaupun orang-orang muda yang kelihatannya modelnya garang, apa percaya Tuhan? Saat ini teman saya dulu SMA, ada teman saya SMA di sini, Pak Indrawan ini. Ada satu yang modelnya kalau saya cuma jalan, apa lihat, gede, sekarang jadi pendeta di Melbourne. Who knows? Tugas kita cuma menyampaikan. Tidak usah kita kecewa hati lo. Dulu kita bukan ditolak lagi, kita dibully ya. Alah, ini maksud kamu apa ini? Itu lewat dibully. Sampai kita ini dibikin drama di sekolah, kayak memalukan. Dibikin drama tapi dielok-elok, tahu ya? Dibuat guyonan. Langsung saya keluar cabut sekolah ke Australia. Enggak lah, tapi memang saya mau sekolah ke Australia. Di Amerika, ini loh kalau Anda tahu ada disayang Tuhan. Saya nggak minta, saya nggak doa Tuhan berikan penglihatan. Tiba-tiba saya bermimpi satu penglihatan yang jelas sekali. Om saya ini di meja makan duduk sama engkong saya. Waktu itu engkong saya juga masih ada. Engkong saya dekat sekali sama saya. Di dalam penglihatan jelas sekali, om saya bilang gini, Pak, aku tak pergi sebentar. Engkong saya megangi tangannya bilang, ya, kamu nggak boleh pergi. Itu mimpi yang biasa, kamu nggak boleh pergi. Begitu saya bangun, Tuhan bilang, nggak lama lagi. Itu saya di Amerika. Saya langsung ingat, saya telepon mama saya dari Amerika. Ma, percaya lo ya. Waktu itu saya masih umur 20-an. Waktu itu saya sekolah, waktu itu saya pelayanan. Tapi di tengah-tengah pelayanan saya sempatkan telepon. Ini benar-benar perasaan yang kuat sekali. Nggak lama lagi dipanggil Tuhan. Mama saya bingung, terus akhirnya tahu nggak, ternyata di Surabaya ini dengan kaki yang sudah sakit datang ke gereja sendiri, perjamuan kudus. Dia mencari Tuhan di akhir hidupnya. Dan Anda tahu, 2 hari setelah saya dapat penglihatan, Anfal tidak bisa ngomong apa-apa. Dokter bilang semua racun sudah menyebar di tubuhnya, tapi jiwanya diselamatkan. Anda tahu, waktu itu dengar baik, waktu itu nggak ada satu orang waktu dipanggil namanya, yo dipanggil namanya, dia nggak bisa kayak diam. Itu bukan karena dia nggak bisa ngomong, itu karena racun sudah terlalu banyak, levernya semua rusak, dia sudah bisa ngomong. Waktu saya dengar itu, saya ngomong nanti malam pelayanan itu saya di Philadelphia. Pulang, saya harus bilang saya harus langsung pulang. Saya telepon dia untuk memastikan, karena hatinya Tuhan seperti di kayu salib itu mengingat dia. Saya langsung telepon, Jill. Semua orang bilang dia udah nggak bisa dijak ngomong. Dalam hati saya waktu terus bilang bisa, telepon dia. Saya selalu waktu Tuhan perintahkan saya ngomong apa, saya ikuti. Saya telepon dari Amerika. Waktu itu di rumah sakit terkapar, suster semua sudah nggak bisa. Mbaknya jagain, saya bilang, Mbak, Anda minggir, taruh telepon. Nggak bisa ngomong nyowok, percuma dia ngomong. Bisa, karena yang mau ngomong ini Tuhan Yesus sama dia. Waktu saya panggil namanya dengan iman, halo, Ju, dia jawab, jelas sekali, saya masih ingat sampai hari ini. Hei, saya ngomong gini, nggak sempat dia lobsternya, saya nangis waktu itu, nggak sempat ya. Tapi tahu nggak, Tuhan sayang kamu. Kalau kamu bisa dengar dan respon, ngomong, kenceng sekali di telepon. Terus saya doain, ampuni ya orang-orang yang mungkin selama ini masih kau simpan dalam hatimu. Hari ini ampuni satu persatu, please datang kepada Yesus. Kamu percaya Yesus? Jelas. Dan sejak dia nggak lagi. Dan besoknya dia dipanggil Tuhan. Itu hati ya Tuhan. Jangan lewatkan kesempatan dalam hidupmu, please. Jangan berkata masih lama.
kalau Tuhan datang malam ini, banyak orang yang kocar-kacir berkata, aku perlu diselamatkan. New Life Church ada pertama untuk jiwa-jiwa. Bukan gedung yang kita impikan, bukan mall yang kita sedang doakan, bukan yang lain-lain, tapi jiwa-jiwa diselamatkan dan jadilah murid Kristus yang mengemban tugas Tuhan dalam hidupnya. Yang ketiga, yang terakhir, minggu depan Anda datang, saya akan lanjutkan, ada 5 poin yang saya akan selesai di poin yang ketiga. Percayalah Tuhan mengasihi Anda. Saat ini saya tahu Anda mulai ingat keluarga Anda yang belum percaya Tuhan. Jangan buang 1 hari lagi. Ajak mereka, Ma, Pa, ayo kenal Tuhan. Tuhan itu sayang sama mereka, tapi Tuhan memilih memakai kita. Jangan selalu bilang, kalau nggak aku ya Tuhan pakai orang lain. Kalau gitu semua, Tuhan nggak kasih tugas kita untuk memberitakan Injil dan memuridkan banyak orang. Makanya waktu saya ketemu satu orang mahasiswa itu, Tuhan ngomong 10 tahun lagi orang ini akan berubah karena dia ketemu kamu hari ini. Jangan lihat hari ini, ada juga yang baik, iya aku ikut, tapi ada juga yang nolak. Tidak apa-apa kata Tuhan, 10 tahun lagi dia akan bertobat dan menerima Yesus. Yang penting kita menabur, yang penting kita mengasihi, yang penting kita memperhatikan orang-orang di sekeliling kita. Jangan membuat musuh, jangan membenci orang lain, tapi belajarlah punya hati seperti Yesus. Di atas kayu salib pun dia memikirkan orang lain. Itu yang saya selalu belajar dari Yesus, gak ada yang lain. Yang terakhir, Yohanes 20 ayat 1-4. Kalau Anda tahu Anda dikasihi Tuhan, Anda akan mengalami divine acceleration. Anda akan mengalami percepatan yang luar biasa. Anda akan mengalami promosi dari Tuhan Yesus. Anda tahu bahwa 5 bulan lalu kita cuma mulai dari 30 orang saja yang komitmen sama Tuhan. Tapi asal hati kita benar sama Tuhan, kita gak buka gereja, tapi kita menanam gereja. Beda loh ya. Saya selalu katakan, kalau buka gereja tiap minggu undang ajar ya, Bongke, Benihi datang ke sini semua. Tapi kita benar-benar mau taruh air mata kita, hati kita. Tahu gak saudara, nyiapin khotbah untuk Anda 2 hari saya gak bisa tidur. Bukan berarti 2 hari gak bisa tidur karena grogi, tapi karena 2 hari saya pengen sekali ketemu Anda dan supaya Anda menerima yang full dari Tuhan. Itu hatinya Yesus buat Anda. Nanti saya akan ceritakan bagaimana. Saya masih ada waktu sedikit lagi. Nanti saya akan menceritakan bagaimana terjadinya gereja ini. Dari kami para pemimpin 8 orang dan beberapa pengikut yang hanya 30 orang saja sekitar 5 bulan lalu, kami harus memutuskan. Saya baca dulu ayatnya ya. Anda ngantuk nggak? Kok ini senyap ini? Serius sekali ya. Yohanes 20 ayat 1-4. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena. Siapa? Maria lagi, bukan yang lain. Maria juga merasa dan dia tahu dia dikasihi Tuhan, ke kubur itu, dan dia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Baca sama-sama ayat yang kedua, 1, 2, 3. Ia berlari-lari mendapatkan apa? Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkatalah kepada mereka apa? Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kamu tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu. Siapa murid yang lain itu? Halo, siapa murid yang lain itu? Yohanes. Keduanya apa? Berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu, murid yang dikasihi Yesus itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Suatu hari ini juga saya akan khotbahkan. Kalau Anda mau Anda dikasihi Tuhan, gak usah omong-omong ikut Tuhan. Petrus baru lari, dia sudah nyampe. Akan ada percepatan dalam hidupmu karena engkau dikasihi Tuhan Yesus. Bahkan di ayat selanjutnya dikatakan, Yohanes melihat cuma kain kafan tok. Saya lanjutkan minggu depan. Dia sudah tahu, oh Yesus bangkit. Petrus masuk dulu, salah terus kan? Tapi apakah Petrus sudah dikasihi Tuhan? Minggu depan saya akan memberikan ada perbedaan bagaimana Petrus juga dipulihkan Tuhan. Petrus masuk dulu, lihat Yohanes gak perlu masuk. Oh Yesus sudah bangkit, pulang aja. Kalau Anda tahu Anda dikasihi Tuhan, semua langkahmu diatur. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Apa? Dan tangan kasih-Nya menuntunku. Saya akan lanjutkan nanti di depan tentang bagaimana sejarah gereja ini juga saya akan ceritakan di depan. Tapi sebelum kita selesai, Anda lihat video satu lagi bagaimana Maria Magdalena dan Yohanes. Tadi sudah lihat Yohanes kan? Maria Magdalena mengalami kasih Tuhan sehingga hidupnya diubah dan dia menjadi murid yang selalu yang utama. Ke kubur siapa duluan? Maria.
selalu mari jadi pertama. Ayo jangan jadi orang Kristen yang cuma hanya puas-puas, tapi jadi orang Kristen yang sadar ada dikasih Tuhan.